Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Cindy Aulia dengan NIM 2348201161 dari kelas 4C Farmasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Bahan Alam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya yaitu pemilihan dan penyiapan bahan. 1. Identifikasi bahan. Pemilihan bahan ini melibatkan identifikasi spesies, tanaman yang tepat, bagian tanaman yang digunakan, lokasi pengambilan, dan waktu panen. Kesalahan dalam identifikasi spesies, misalnya karena kemiripan morfologi, ini dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Pemilihan bahan. Dilakukan beberapa seleksi, yaitu seleksi spesies, seleksi usia, seleksi bagian tubuh tanaman, seleksi lokasi, dan musim. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan itu ada dua, yaitu pengalaman penggunaan turun-temurun dan pengujian atau screening. Penyiapan bahan. 1. Proses penyiapan ini meliputi pencucian untuk menghilangkan kotoran dan kontamina dari bahan. Pengeringan ini dilakukan untuk mengurangi kadar air dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Pengeringan dapat dilakukan secara alami maupun menggunakan alat seperti oven. Pengecilan ukuran ini untuk mempermudah proses ekstraksi dengan meningkatkan luas permukaan bahan. Penyimpanan, bahan harus disimpan di tempat yang kering dan terlindung dari cahaya untuk menjaga stabilitas senyawa aktif. 2. Pengumpulan bahan. Sortasi basah untuk membersihkan simplisia dari kotoran dan kontaminan. Pencucian, cuci cepat dengan air bersih lalu dikeringkan sehari. Perajangan, tanaman dijemur lalu dipotong untuk memudahkan proses selanjutnya. Tahapan untuk memperoleh simplisia itu ada pengumpulan bahan, sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Baiklah, lanjut ke materi 2 yaitu pemilihan dan penyiapan bahan 2. 1. Pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk menghilangkan kelembapan dari bahan alam agar tidak mudah rusak oleh mikroba atau proses kimia. Metode pengeringan umum itu ada sinar matahari, pengeringan air atau air drying, oven atau microwave, fresh drying atau pengeringan beku. Ini yang paling efektif untuk menjaga senyawa aktif. Standar BPOM, menurut per BPOM nomor 32 tahun 2019, suhu pengeringan tidak boleh melebihi 60 derajat Celcius kecuali dinyatakan lain. 2. Penyimpanan bahan. Setelah dikeringkan, bahan harus disimpan dalam wadah kedap udara dan ditempatkan di ruangan sejuk dan kering seperti di dalam lemari es untuk mencegah perubahan komposisi kimia. 3. Pengecilan ukuran. Proses ini dilakukan untuk memperbesar luas permukaan bahan sehingga efisien dalam proses ekstraksi. Alat yang digunakan itu ada gunting, pisau, blender, grinder, dan mortar. Derajat kehalusan mengacu pada Pharmacope Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017. 4. Sortasi kering atau garbling. Sortasi dilakukan setelah bahan kering untuk memisahkan bagian yang tidak diinginkan seperti kotoran, daun rusak, atau bagian tanaman yang tidak digunakan. 5. Pemeriksaan mutu meliputi uji makroskopik dan mikroskopik, serta menggunakan pemeriksaan mutu dengan identifikasi taksonomi, analisis terhadap uji farmakognose, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. 6. Pengemasan atau packaging. Pengemasan dilakukan berdasarkan kondisi transportasi dan tujuan pengiriman. Harus disertai label yang mencantumkan nama simplisia, asal bahan, tanggal panen, nama pengumpul, dan jika ada kandungan senyawa aktif itu harus dicatat. 7. Penyimpanan akhir. Gudang penyimpanan harus tahan api, tahan panas, dan bebas serangga. Tujuannya untuk melindungi bahan dari reaksi kimia internal, oksigen udara, kapang, atau yang menghasilkan mitotoksin, dan dehidrasi. Baiklah, lanjut ke materi 3 yaitu ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah proses mengambil senyawa aktif dari bahan alam yang menggunakan pelarut tertentu. Tujuannya untuk memisahkan senyawa yang bermanfaat dari bagian lain yang tidak diinginkan. Jenis ekstraksi itu ada 3, yaitu padat, cair, atau solid liquid. 2. Cair-cair atau liquid-liquid. 3. Superkritis atau misalnya CO2. Prinsip tahapan proses itu ada 3. 1. Pelarut masuk dan merusak sel. 2. Senyawa larut dalam pelarut. 3. Campuran disaring untuk mendapatkan ekstrak. Metode itu ada maserasi. Kelebihannya dia mudah tanpa panas, kekurangannya tapi lama dan boros pelarut. Perkolasi dia cepat dan sederhana tetapi rawan tersumbat. Reflux dia cepat dan hemat pelarut tetapi resiko senyawa rusak karena panas. Sokratasi dia efisien, rendamannya tinggi tetapi mahal dan butuh alat khusus. Ultrasonik dia cepat, aman dari panas tapi alatnya mahal. Microwave ekstraksi cepat dan efisien tetapi kekurangannya senyawa bisa rusak. Superkritis kelebihannya sangat efisien dan bersih tetapi kekurangannya biayanya tinggi. Ekstraksi maserasi. Yang pertama itu campur 1 bagian serbuk simplisia dengan 10 bagian pelarut menggunakan etanol 70%, rendam 6 jam sambil diaduk lalu didiamkan selama 18 jam, pisahkan hasil rendaman dengan filtrasi atau sentrifugasi, ulangi ekstraksi sekali lagi dengan setengah volume pelarut. Evaporasi. Semua cairan hasil ekstraksi atau maserat dikumpulkan, kemudian diuapkan menggunakan alat penguap vakum, penguap tekanan rendah atau rota vapor. Tujuannya untuk menghilangkan pelarut dan mendapatkan ekstrak kental. Setelah itu, dihitung rendaman yaitu presentasi berat ekstrak dibandingkan dengan berat serbuk simplisia yang digunakan. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.